Epik Mahabharata, sebagai salah satu mahakarya sastra dunia, tidak hanya menceritakan pertempuran besar antara keluarga Pandawa dan Kurawa, tetapi juga menyuguhkan karakter-karakter kompleks yang penuh dengan dinamika psikologis mendalam. Salah satu tokoh yang paling menarik untuk dikaji adalah Duryodhana, pangeran tertua dari keluarga Kurawa. Perjalanan hidupnya, khususnya dalam menghadapi rasa malu dan kegagalan, memberikan gambaran nyata tentang bagaimana gengsi, harga diri, dan pencarian pengakuan dapat membentuk dan bahkan menghancurkan jalan hidup seseorang, episode yang menjadi titik balik dalam perjalanan psikologis. Duryodhana terjadi ketika ia memutuskan untuk mengunjungi para Pandawa yang sedang menjalani masa pengasingan di hutan. Motivasi di balik kunjungan ini bukanlah untuk menyatakan solidaritas atau kekeluargaan, melainkan didorong oleh keinginan untuk menyombongkan kekayaan dan kejayaan yang ia miliki. Dalam pikirannya, ini adalah kesempatan emas untuk menunjukkan superioritasnya di hadapan para sepupu yang ia anggap sebagai musuh bebuyutan. Ia membawa serta seluruh kemewahan kerajaan, lengkap dengan pasukan dan pelayan, dalam sebuah parade yang dimaksudkan untuk mempermalukan para Pandawa yang hidup dalam kesederhanaan. Namun, nasib berkata lain. Di tengah perjalanan, Duryodhana secara tidak sengaja memicu konflik dengan sekelompok Gandharva makhluk surgawi yang sedang berada di wilayah tersebut. Arogansi dan keangkuhannya membuatnya tidak mampu membaca situasi dengan bijak, yang berujung pada konfrontasi bersenjata. Duryodhana dan seluruh pasukannya mengalami kekalahan telak. Lebih memalukan lagi, mereka ditangkap dan diperlakukan layaknya binatang buruan, dimasukkan ke dalam kandang sebagai tawanan. Situasi ini secara nyata melukai harga dirinya sebagai seorang satria dan pemimpin. Ironi terbesar terjadi justru pada saat penyelamatan. Para Pandawa, yang seharusnya menjadi musuhnya, turun tangan untuk membebaskannya. Atas perintah Yudhistira, Arjuna dan Bima memimpin serangan untuk mengalahkan para Gandharva dan membebaskan Duryodhana beserta pasukannya. Tindakan ini, yang dilakukan tanpa syarat dan tanpa pamrih, justru menjadi pukulan terberat bagi Duryodhana. Penyelesaian yang seharusnya membawa kelegaan, justru berubah menjadi siksaan psikologis yang dalam. Ia lebih mampu menerima kematian daripada harus berutang budi, apalagi kepada orang-orang yang paling ia benci dalam hidupnya. Dampak psikologis dari peristiwa ini sangatlah profan. Duryodhana mengalami krisis identitas yang parah. Sebagai seorang pangeran yang dibesarkan dalam lingkungan penuh ambisi dan kompetisi, harga dirinya sangat tergantung pada pengakuan akan superioritas dan kekuasaannya. Kegagalan dan penyelamatan oleh musuh meruntuhkan seluruh fondasi konsep diri yang ia bangun selama ini. Kepulangannya ke Hastinapura diwarnai dengan keputusasaan yang mendalam. Ia menarik diri dari pergaulan, menutup wajahnya dari pandangan orang lain, dan bahkan menyatakan keinginannya untuk mengakhiri hidupnya dengan mogok makan. Tindakan ini bukan sekadar bentuk protes dramatis, melainkan cerminan dari kehancuran mental yang sesungguhnya. Dalam keadaan rentan inilah, Duryodhana mencari pelarian dan validasi dari sumber-sumber yang justru memperburuk keadaannya. Mimpi yang dialaminya, di mana ia didatangi oleh makhluk-makhluk jahat yang menawarkan bantuan untuk menghancurkan musuhnya, menjadi titik balik yang berbahaya. Alih-alih mendapatkan pencerahan, ia justru mendapat pembenaran untuk kebencian dan niat buruknya. Makhluk-makhluk dalam mimpinya itu menjanjikan bantuan dalam pertempuran besar yang akan datang, dengan menjanjikan bahwa mereka akan merasuki para sesepuh seperti Bhishma dan Drona agar bersedia membunuh para Pandawa. Pencarian validasi ini sangat relevan dengan fenomena modern yang kita kenal sebagai echo chamber, situasi di mana seseorang hanya mendengarkan pandangan yang sesuai dengan pendapatnya sendiri, sehingga mengukuhkan bias dan prasangka yang sudah ada, daripada melakukan introspeksi dan mencari penyembuhan yang sebenarnya. Duryodhana justru memilih untuk tenggelam dalam narasi yang membenarkan kekeliruannya. Ini merupakan pola berbahaya yang sering kita jumpai dalam kehidupan kontemporer, di mana media sosial dan algoritma digital justru memperkuat pandangan-pandangan ekstrem dengan terus menyuguhkan konten yang sesuai dengan preferensi pengguna. Upaya lain yang dilakukan Duryodhana untuk memulihkan harga dirinya adalah dengan menyelenggarakan upacara Vaishnava, yakna secara megah. Upacara ini jelas terinspirasi oleh kesuksesan Yudhistira dengan Raja Suya yaknanya, di mana ia dinobatkan sebagai kaisar. Motif di balik upacara ini bukanlah religiositas atau spiritualitas yang murni, melainkan keinginan untuk menunjukkan bahwa ia tidak kalah hebat dari sepupunya. Ini adalah bentuk kompensasi psikologis atas rasa inferior yang mendalam. Penyelenggaraan upacara tersebut dilakukan dengan kemewahan yang luar biasa. Seluruh raja dan bangsawan dari berbagai kerajaan diundang,
termasuk para Pandawa yang dengan halus menolak kehadiran. Namun, di balik kemewahan dan kemegahan itu, tersembunyi rasa insecure yang mendalam. Duryodhana berharap bahwa dengan menunjukkan kekayaan dan kekuasaannya, ia akan mendapatkan pengakuan dan penghormatan yang ia dambakan. Sayangnya, upaya ini justru berbalik menjadi bumerang. Bisik-bisik dan perbandingan antara upacaranya dengan yang diselenggarakan Yudhistira justru semakin memperkuat narasi bahwa ia tidak akan pernah mampu menyamai kebesaran para Pandawa. Peran lingkungan sosial dalam proses pemulihan Duryodhana juga patut menjadi perhatian. Bukannya mendapatkan nasihat yang membangun dan menenangkan, ia justru dikelilingi oleh figur-figur yang memperkuat persepsi negatifnya. Karena yang disebut sebagai sahabat setianya justru mengucapkan sumpah ekstrem untuk tidak akan beristirahat sebelum berhasil membunuh Arjuna. Sumpah ini, meskipun terlihat sebagai bentuk kesetiaan, sebenarnya merupakan bentuk dukungan yang beracun. Alih-alih membantu Duryodhana untuk berdamai dengan keadaan, karena justru menawarkan solusi kekerasan yang hanya akan memperdalam konflik. Figur lain seperti Shakuni, paman dari pihak ibu, juga tidak kalah beracun. Dengan kecerdasan liciknya, ia justru menyemangati Duryodhana untuk terus melanjutkan permusuhan dengan memanipulasi rasa sakit dan kemarahannya untuk kepentingan pribadi. Lingkungan pertemanan seperti ini mencerminkan betapa pentingnya memiliki orang-orang yang mampu memberikan perspektif seimbang dalam kehidupan, terutama pada saat-saat krisis. Kisah Duryodhana ini, meskipun terjadi dalam konteks zaman lampau, mengandung pelajaran yang sangat relevan dengan kehidupan modern. Dalam era di mana media sosial dan budaya influencer mendorong orang untuk terus-menerus memamerkan kesuksesan dan kemewahan, godaan untuk mencari validasi eksternal menjadi semakin besar. Banyak orang terjebak dalam lingkaran setan di mana mereka mengukur harga diri berdasarkan likes, shares, dan komentar positif dari orang lain, persis seperti yang dilakukan Duryodhana dengan upacara megahnya. Selain itu, kecenderungan untuk mencari pembenaran dalam kelompok yang sependapat, seperti yang dilakukan Duryodhana dengan menerima visi dari makhluk jahat juga semakin mudah dengan adanya algoritma digital yang secara selektif menyuguhkan konten sesuai preferensi pengguna. Ini menciptakan ruang gema di mana orang hanya mendengar apa yang ingin mereka dengar, tanpa pernah mendapatkan perspektif yang menantang atau memperkaya pandangan mereka. Pelajaran terpenting dari kisah Duryodhana adalah pentingnya membangun ketahanan mental yang berdasarkan pada penerimaan diri dan introspeksi, bukan pada pengakuan eksternal. Penyembuhan sejati hanya dapat datang ketika seseorang berani menghadapi kelemahan dan kekurangannya, dan belajar untuk berdamai dengan realita yang ada. Validasi eksternal, baik melalui pameran kekayaan maupun dukungan dari kelompok yang sependapat, hanya akan memberikan kepuasan semu yang bersifat sementara. Epik Mahabharata, melalui karakter Duryodhana, mengajarkan bahwa kehancuran seringkali bukan datang dari kegagalan itu sendiri, tetapi dari ketidakmampuan untuk menerima kegagalan dengan bijak. Duryodhana gagal bukan karena ia kalah dalam pertempuran, tetapi karena ia tidak mampu belajar dari kekalahannya. Sebaliknya, ia memilih untuk tenggelam dalam rasa malu, dendam, dan kebencian yang pada akhirnya membawanya kepada kehancuran total. Dalam konteks kehidupan modern, kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya mengembangkan ketahanan emosional dan kebijaksanaan dalam menghadapi tantangan hidup, daripada mencari pelarian dalam validasi eksternal atau ruang gema yang membenarkan kesalahan kita. Yang diperlukan adalah keberanian untuk melakukan introspeksi dan belajar dari pengalaman. Hanya dengan demikian kita dapat menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang sesungguhnya, yang tidak tergantung pada pengakuan atau penilaian dari orang lain. Dengan demikian, kisah Duryodhana bukan sekadar cerita tentang seorang tokoh antagonis dalam epik kuno, tetapi menjadi cermin yang memantulkan kelemahan-kelemahan universal manusia, kelemahan yang masih sangat relevan untuk direfleksikan hingga saat ini.